Dulu saya tidak mengerti rahasia ini. Ternyata apa? Semua masalah di pikiran berasal dari sudut pandang yang salah. Waktu pertama kali saya belajar tentang spiritual ini, saya ketemu seseorang yang mengajarkan kepada saya tentang 3 ajaran tantra. Makanya ada orang yang tanya sama saya rasanya sudah berpikir positif. Saya sudah imajinasi hal-hal yang saya ingin. Dan saya juga sudah merasakan seolah-olah yang saya inginkan itu sudah terjadi. Tapi kok kehidupan saya masih begini-begini aja? Ada masalah yang ketiga. Apa itu? Tubuh kita belum siap. Karena apa? Ya, pikiran dan perasaan itu hanya bagian kecil dari medan magnet tubuh kita. Sedangkan di tubuh kita ada 100 triliun sel yang harus kita aktifasi. Dan itu akan menjadi sumber medan magnet untuk menarik segala keberlimpahan. Makanya kalau tubuhnya sendiri tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tubuhnya sendiri tidak rileks, tegang, tubuhnya sendiri belum siap untuk menerima keberlimpahan, tidak akan terjadi. Makanya satu-satunya yang bisa mengakses alam bawah sadar, kesadaran napas. Bahkan kita bisa mengakses lapisan-lapisan kesadaran yang selama ini tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang. Bahkan kita bisa mengganti dengan program-program baru yang lebih keren. Saya masih ingat, waktu pertama kali saya belajar tentang spiritual ini, saya ketemu seseorang yang mengajarkan kepada saya tentang 3 ajaran tantra. Saya tidak peduli ajaran ini dari mana datangnya. Tetapi yang paling penting bagi saya, yang namanya ilmu itu satu, tidak boleh berlawanan dengan pikiran saya, dengan rasio saya, logika saya. Yang kedua, yang namanya ilmu harus nyata dan bisa dibuktikan. Yang ketiga, yang namanya ilmu, yang paling penting, memberikan nilai manfaat bagi saya. Itu saja. Saya tidak pernah bertanya dari mana asalnya. Saya baru tahu kalau ajaran tantra lahir di sebuah tanah yang sangat sulit yang bernama Tibet. Apa ajaran itu? Yang pertama, sentuh matamu selembut bulu ayam. Dulu saya tidak mengerti rahasia ini. Ternyata apa? Semua masalah di pikiran berasal dari sudut pandang yang salah. Sentuh matamu dengan selembut bulu ayam, kita diajarkan untuk memiliki sudut pandang yang bagus terhadap kehidupan. Tidak terjebak benar salah, baik buruk. Terimalah semua yang kamu saksikan apa adanya. Ternyata itu yang membuat kita menjadi tidak curiga pada orang. Tidak gampang menilai orang, tidak gampang menghakimi orang. Lihat begitu banyak orang-orang yang mengaku dirinya berilmu tinggi, mengaku dirinya tokoh sesuatu, tapi kerjaannya setiap hari hanya menilai dan menghakimi orang. Belum selesai dengan sudut pandangnya, belum selesai dengan matanya. Matanya penuh dengan curiga pada semua orang. Gampang menyalahkan orang. Silakan Bapak Ibu, terus menghakimi orang, terus keluar, terus memandang keluar, tidak memandang ke dalam, semakin rusak. Sudah kita diajarkan program-program yang salah sepanjang hidup. Ditambah lagi, kita pun terus meracuni diri kita, memberi nutrisi pada ego kita. Hal-hal yang membuat ego kita semakin berkembang. Dan lama-kelamaan kita menjadi diri palsu. Sulit untuk menjadi diri kita sendiri. Sulit untuk pulang ke jati diri kita sendiri. Yang kedua, ajarannya apa? Langit biru. Dan awan. Sesuatu yang berbeda. Jadilah langit biru. Biarkan awan putih, awan hitam datang dan pergi. Pelajarannya apa? Ingat, pikiran itu hanya bagian kecil dari kesadaran. Pikiran bukanlah dirimu. Dirimu yang sebenarnya adalah kesadaran, jauh lebih besar daripada pikiran. Pikiran itu yang menciptakan awan putih, awan hitam. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah penyaksi, kita adalah langit biru, tidak terjebak oleh putih hitamnya pikiran kita. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan gak akan apa-apa. Bapak Ibu pernah menyaksikan screen di rumah, TV.
Ada adegan sinetron yang sedih. Ikut sedih? Screennya? Tidak. Ada adegan kebakaran. Terbakar screennya? Tidak. Ada adegan sinetron yang happy ending. Bahagia screennya? Tidak. Langit biru itu ibarat layar monitor kita. Seperti layar ini. Apapun yang saya tampilkan di layar ini tidak mengubah dia. Harusnya seperti itulah diri kita. Ajaran yang ketiga yang luar biasa. Akar selalu tumbuh di tempat yang gelap. Begitu akar tercerabut dari tempat gelapnya, mati itu pohon, gak tumbuh. Jangan menganggap kegelapan itu adalah segalanya. Bisa jadi kita akan tumbuh justru saat kita melewati kegelapan. Saat kita melewati kesulitan, saat kita melewati tantangan, justru itu adalah tempat di mana kita sedang ditumbuhkan oleh semesta. Ingat, di ujung terowongan selalu ada cahaya. Tidak ada malam terus-menerus, selalu ada siang. Dan tidak ada siang terus-menerus, selalu malam. Seperti itulah dunia mengajarkan kepada kita. Roda kehidupan pun seperti itu. Yang pengen sehat terus, tidak siap sakit, akan menderita saat dia sakit. Yang pengen sukses terus, tidak siap gagal, akan menderita saat kegagalan datang. Dia tidak sadar kalau dunia ini berputar. Dia tidak sadar kalau roda kehidupan berjalan terus-menerus. Ada saatnya di mana kita di atas, ada saatnya di mana kita di bawah. Tidak apa-apa. Yang paling penting kita bisa menerima semua itu tanpa syarat. Bapak Ibu, kalau saya suruh Bapak Ibu memegang air ini 1 menit, gak apa-apa. Tapi kalau saya suruh Bapak Ibu memegang botol ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, jadi apa-apa. Betul? Jangan di sini nyobanya, nanti di rumah aja. Di rumah nanti. Jadi nanti cari botol segede gini, pegang sebentar, gak apa-apa. Tapi pegang gini terus, 2 jam, 3 jam. Gak usah kemana-mana, pegang aja dan rasakan. Nanti di rumah praktek ya. Seharian aja gak usah pergi kemana-mana, pegang botol, gini. Nanti rasakan. Gak usah dibilang dari sekarang kan belum merasakan. Saya sudah mencobanya, pegel. Jadi masalahnya bukan berapa besar botolnya. Masalahnya bukan berapa besar airnya. Masalahnya bukan berapa besar masalahnya. Yang paling berbahaya adalah berapa lama kamu memegang. Pernah lihat kendi? Kendi? Tahu kan kendi? Bolong atasnya. Kalau leluhur kami di tanah Jawa Barat ini mengatakan kendi itu lambang dari tubuh kita. Makanya bagian atasnya kan kosong. Itu melambangkan daerah sini tuh. Makanya dulu kan ini kosong kayak kendi. Ini kenapa? Karena ini adalah di sini ada satu chip yang disediakan semesta untuk berkomunikasi dengan alam yang tinggi. Makanya kalau leluhur kami menyebut daerah sini namanya Beungeut. Daerah sini namanya Beheung. Daerah bawah namanya Beteung. Hebat. Beungeut, Beheung, Beteung. Makanya kalau belajar ilmu tentang pusat-pusat energi yang namanya cakra. Cakra itu adanya di Beungeut. Di sini. Dan di sini ada 2 cakra. Nah di Beheung ada 1 di sini. Coba perhatikan tuh. Orang yang tidak keluar, tidak kebat, selalu menahan emosi, mau ngomong takut, ya, memaafkan tidak. Ini masalahnya pasti di sini. Sini. Batuk-batuk, nggak selesai-selesai. Ini kan cakranya di sini yang terganggu di daerah Beheung.
Itu sudah 3 tuh, pusat energi. Turun ke bawah, di sini. Nih di sini. Turun ke bawah lagi, di sini. Ya, udah berapa itu? 2 kan? Turun ke bawah lagi, di sini. Di daerah sensitif. Yang ketiga, turun lagi ke bawah. Itu pasti tulang ekor. 4. Maka 4 tambah 3 jadi 7. Makanya kalau daerah-daerah itu pusat-pusat energi itu lancar energinya, sehat. Makanya ada orang yang tanya sama saya rasanya sudah berpikir positif. Saya sudah imajinasi hal-hal yang saya ingin. Dan saya juga sudah merasakan seolah-olah yang saya inginkan itu sudah terjadi. Tapi kok kehidupan saya masih begini-begini aja? Ada masalah yang ketiga. Apa itu? Tubuh kita belum siap. Karena apa? Ya, pikiran dan perasaan itu hanya bagian kecil dari medan magnet tubuh kita. Sedangkan di tubuh kita ada 100 triliun sel yang harus kita aktifasi. Dan itu akan menjadi sumber medan magnet untuk menarik segala keberlimpahan. Makanya kalau tubuhnya sendiri tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, tubuhnya sendiri tidak rileks, tegang, tubuhnya sendiri belum siap untuk menerima keberlimpahan, tidak akan terjadi. Nanti kita praktekkan ya di akhir sesi ini. Ketika tubuh rileks, semua sistem saraf dalam tubuh kita menjadi sangat-sangat damai. Saat itu tubuh kita memproduksi dopamin, serotonin, oksitoksin, endorfin. Ya, tubuh menjadi rileks. Ketika tubuh menjadi rileks, dia dalam frekuensi cinta, dalam frekuensi syukur. Apa yang terjadi? Dia akan memancarkan energi ke semesta. Dan getaran ini akan direkam oleh semesta. Yang dikembalikan adalah like attracts like. Karena di sini energi syukur, keberlimpahan, yang datang selalu keberlimpahan, bukan kekurangan. Wih, kalau kita tahu rahasianya. Saya bagikan ya hari ini, tapi pelan-pelan ngajinya, pelan-pelan. Kecepatannya ini masih 5 km per jam. Tahu kendi tadi? Masukkan aja ke dalam kendi itu kacang atau apa saja. Kalau monyet datang, pasti dia akan masukkan tangannya ke kendi, ambil kacang. Dan yang namanya ngambil kacang, waktu masuk tangannya kan mulus begini. Tapi waktu dia sudah ngambil kacang kan dia menggenggam. Betul? Nyangkut kan? Nyangkut. Si monyet ini malah teriak-teriak. Bukan melepaskan ikatannya. Bukan melepaskan yang dia pegang. Teriak-teriak. Ya, ditangkap orang sekampung. Makanya cara nangkap monyet yang paling gampang begitu. Kalau kita yang waras tinggal bilang dasar monyet. Betul nggak? Kan tinggal dilepaskan aja pegangannya, dia tarik lagi. Selamat kan? Tapi karena dia berfokus pada yang dia inginkan, dia pegang terus itu kacang, kan begini, nyangkut di kendi. Betul? Kira-kira begitu kalian. Sering nyangkut di kendi. Betul nggak? Iya. Ada kejadian yang tidak suka di masa lalu dipegang aja terus. Betul nggak? Diingat-ingat sampai dada sampai sesek. Kepala jadi pusing, migrain. Makanya kalau orang cerita penyakit langsung terbaca sebetulnya. Ini masalah spiritual, bukan masalah fisik. Masa mau disejajarkan dengan, saya nggak tega nyebutnya. Jadi yang suka menggenggam terus ya, genggam. Dulu pernah sukses di masa lalu, cerita kesuksesan jadi terus. Padahal sudah lewat. Siapa itu? Gak tega saya nyebutnya. Udah, gimana kalian aja ya?
Kalau dia lepaskan, kan gak ada masalah. Makanya mau belajar ilmu spiritual setinggi apapun, kalau kita di sininya masih kotor, melekat, tidak mau melepaskan, tidak mau memaafkan, luka-luka masa lalu yang ada di sini itu akan menjadi realitas baru yang terbentuk, apalagi tidak mau menyelesaikan alam bawah sadar. Makanya satu-satunya yang bisa mengakses alam bawah sadar, kesadaran nafas. Nanti kita praktekkan ya. Kita coba bernafas dengan kesadaran. Nafas itu memang dibiarkan tidak disadari pun tetap ada. Alhamdulillah. Tapi kalau disadari lebih keren lagi. Bahkan kita bisa mengakses lapisan-lapisan kesadaran yang selama ini tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang. Bahkan kita bisa mengganti dengan program-program baru yang lebih keren. Pikirannya hebat, perasaannya sudah hebat, tubuhnya sudah rileks. Karena dia sudah tahu cara merelakskan tubuhnya. Lewat apa? Kesadaran nafas. Tubuh kita akan menjadi medan magnet yang sangat kuat. Siap-siap kita menarik semua keberlimpahan. Apa yang terjadi selama ini? Kita menganggap Tuhan itu entitas yang terpisah dengan diri kita. Padahal beliau sudah ngasih alamat kepada kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Itu alamat sejelas itu. Masih menganggap Tuhan itu ada di tempat yang jauh. Dia adalah sebuah sosok yang bisa diatur oleh permintaan-permintaan kita. Begitu? Maka rubah Bapak Ibu kalau ingin merubah realitas. Doa bukan permintaan. Doa adalah pengakuan. Mengakui seutuhnya semua berkah yang diberikan olehnya. Apapun itu. Tanpa terjebak benar salah baik buruk. Itu yang disebut dengan syukur. Makanya syukur itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya terbuka. Kufur juga bahasa Arab. Yang arti bahasa Indonesia adalah tertutup. Sepanjang kita masih tertutup. Sulit memaafkan. Masih menjustifikasi orang. Apapun yang terjadi selalu ada penolakan. Tertutup. Jangan bermimpi hidupnya dengan keberlimpahan. Makanya belajar spiritual, belajar agama itu Bapak Ibu, praktek. Praktek. Saya sudah belajar, sudah mengamalkan surat ini, ayat ini. Saya baca 100 kali sehari, tapi nasib saya tidak berubah. Bagaimana berubah? Yang dipahami oleh semesta bukan kata-kata kita. Yang dipahami semesta itu adalah getaran yang kita pancarkan. Bagaimana mau bergetar hatimu? Yang dibaca olehmu sendiri kamu tidak mengerti. Karena itu bahasa orang lain. Getaran itu perlu emosi. Dan untuk membangkitkan emosi itu, perasaan itu, kita harus mengerti yang kita ungkapkan. Betul? Saya dikasih jimat sama orang tua saya. Jimatnya sederhana sekali. Itu jadi jimat, jadi mantra. Dan setiap saat saya ucapkan. Jimatnya begini, dikasih orang tua saya. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Ya bahasa Indonesia aja. Udah diterjemahkan ya ini, ditranslate. Kalau bahasa Inggris nanti tambah gak ngerti. Ini boleh diamalkan ini, saya bagikan jimat ini. Jimatnya begini. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bertemu, saya akan melakukan kebaikan kepadanya tanpa pamrih. Si jimat. Catat jimat ini. Apa jimatnya? Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bertemu, saya akan berusaha melakukan kebaikan kepadanya tanpa pamrih.
Ya? Apa? Sekarang sedang di mana kita? Di masjid. Bertemu siapa? Bertemu saya, bertemu. Awas jangan lupa melakukan kebaikan tanpa pamrih. Ya, ingat ya. Itu janjimu. Makanya mantranya sesederhana itu. Udah hafal ya? Nah, tapi mantra ini bukan hanya diucapkan 10 kali, 20 kali, bukan. Diucapkan boleh, karena itu mengingatkan. Tetapi lebih bagus lagi disadari. Ulangi, di apa? Sadari. Jadi kalau kalian bertemu dengan orang, nanya dulu, saya udah bertemu orang ini, tadi nggak melakukan kebaikan apa-apa. Ya, kebaikan tuh macam-macam. Mau senyum, mau menyapa, betul? Ya, mau ngasih empati, ngasih perhatian, gitu, ngasih ongkos lebih bagus lagi. Ya, ini janji ya, janji. Saksikan ya, saksikan saya. Seminggu aja membaca ini, mantra ini, seminggu aja, ya. Lihat realitas kehidupan Bapak Ibu akan berubah. Lihat aja, percaya deh sama saya, ya. Saya tidak mengajarkan baca surah ini 1000 kali, enggak. Ya, karena saya juga ngerti kalau kalian baca surah ini, surah itu, kan kalian juga nggak ngerti isinya. Tapi mantra yang tadi ngerti nggak isinya? Ulangi. Coba didengarkan dengan penuh kesadaran. Coba, pejamkan matanya. Ya. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bertemu, saya akan melakukan kebajikan tanpa pamrih. Ulangi lagi ya. Dimanapun saya berada, dengan siapapun saya bertemu, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih. Udah masuk alam bawah sadar. Udah masuk. Tadi udah nyemplung. Udah masuk. Kenapa saya suruh pejamkan mata tadi? Supaya masuk di gelombang teta dulu. Kalau di gelombang beta susah masuk itu. Ya ini ya. Di sini lengkap pelajarannya. Paham ya sampai situ? Oke. Udah hafal mantranya? Oke. Seminggu dari sekarang silakan. Mantra itu dibaca dengan penuh kesadaran. Tetapi yang paling penting adalah melakukan kebaikannya. Dan lebih penting lagi, lakukan kebaikan itu los tanpa pamrih. Wah, udah keren deh, keren. Tepuk tangan dong buat saya. Ternyata saya masih butuh tepuk tangan. Sebetulnya saya tidak butuh tepuk tangan, supaya rame aja, supaya tangannya kalian nggak pegal dari tadi. Dengerin saya terus bicara. Oke? Ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Apapun yang akan diisikan menjadi kotor jika wadahnya kotor. Setuju ya? Setuju? Makanya gini ya, gini. Hanya kekosongan yang bersih yang bisa menerima semua berkah. Saya sudah kosong, tetapi kosongnya nggak bersih. Ingat ya? Gak akan ada artinya. Makanya banyak orang belajar spiritual, belajar ini, belajar itu, ketemu guru-guru yang hebat, kok gak berubah? Masalahnya karena dirinya itu masih kotor, wadahnya itu gak bersih. Masih banyak dogma, doktrin yang dibawa dari masa lalu, itu yang mengotorinya. Makanya semua dogma, doktrin dan keyakinan-keyakinan yang tidak berguna lagi, yang tidak menolong kita lagi, yang dilakukan terus-menerus, membuat kita hanya terjebak dalam rutinitas. Lepaskan. Kalau ingin berubah. Kan judulnya mengubah realitas dengan kekuatan langit nih. Ini udah saya mulai buka nih kekuatan langitnya. Oke? Tidak ada jalan pintas menuju tempat yang layak. Ingat itu. Tidak ada jalan pintas menuju tempat yang layak. Tidak ada. Ya. Alam semesta ini tidak mengenal proses revolusi.
Spiritual itu tidak kenal revolusi. Spiritual itu hanya mengenal satu kata, evolusi. Ya. Karena dengan ketekunan yang luar biasa, siput bisa mencapai samudra. Evolusi atau revolusi? Evolusi. Evolusi. Makanya dibutuhkan ketekunan. Ya, disiplin. Nah, ini saya bicara disiplin, banyak yang nggak ngerti. Disiplin itu bukan memaksa diri melakukan sesuatu. Tapi disiplin itu adalah menyayangi dirimu sendiri. Beda istilah, beda definisi, beda implementasinya. Kita sering mendisiplinkan diri dengan cara memaksa. Betul? Coba sekarang jangan memaksa. Tetapi saya mendisiplinkan diri saya karena saya harus berdaya. Makanya disiplin itu pemberdayaan diri sebetulnya. Bukan memaksa diri. Kalau memaksa diri bahayanya kita memenjarakan diri kita. Makanya banyak orang yang terpenjara oleh dogma dan doktrin. Dia melakukan sesuatu disiplin tetapi dalam keadaan keterpaksaan. Ingat, itu tidak akan pernah mengubah kesadaran. Yang harus kita sadari adalah Tuhan telah mempercayakan diri ini kepada diri kita sendiri. Ulangi. Ulangi. Tuhan telah mempercayakan diri kita ini kepada diri kita sendiri. Ingat itu. Jadi jangan digantungkan diri kita kepada siapapun. Karena Tuhan sudah mempercayakan proses penyelamatan diri ini bukan pada siapa-siapa, kepada diri kita sendiri. Ingin selamat Bapak Ibu? Ingin selamat? Gampang. Pikirkan yang baik-baik. Bicarakan yang baik-baik. Lakukan yang baik-baik. Sudah, itu selamat. Syaratnya cuma 3. Jangan bodoh. Jangan lalai, jangan lupa. Itu aja. Apa? Banyak mantra hari ini. Apa? Jangan bodoh, jangan lalai, jangan lupa. Itu aja. Pikirkan yang baik-baik, bicarakan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik. Bicarakan dan pikirkan semua yang kita mau. Jangan membicarakan dan memikirkan hal-hal yang kita tidak suka. Gitu aja kok, sederhana. Tapi harus praktek ya. Praktek ya. Nah, itu sebabnya ya, menyadari kehadiran Tuhan dalam diri itu kunci yang paling utama. Menyadari kehadiran Tuhan dalam diri adalah kunci yang paling utama. Karena apa? Dengan merasakan kehadirannya, maka kita akan terbebas rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa kekurangan, dan semua rasa-rasa yang negatif. Akhirnya apa? Tubuh kita akan menjadi medan magnet yang siap menarik semua yang kita mau. Keren banget Bapak Ibu. Keren sebetulnya. Ya. Tes lagi. Tadi mantranya masih ingat? Apa? Dimanapun saya berada, bertemu siapapun, saya akan melakukan kebajikan tanpa pamrih. Itu. Benar? Benar? Oke. Mulai sekarang nih. Karena janjinya dimanapun kita berada. Begitu keluar dari sini, di sini, dimanapun. Lakukan kebaikan tanpa pamrih. Dah, keren. Disitulah kita akan mengalami wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari arah yang sama sekali kita tidak menyangkanya. Semua yang pamrih, dia berharap ketika melakukan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan hanya dari satu arah yang dia pikirkan. Padahal kita ingin dari semua arah. Jadi gampang. Kalau dapat rezeki dari semua arah, kuncinya cuma satu. Lakukan semuanya tanpa pamrih. Clear sampai sini? Oke.